Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalifatul Rashid dari kelas 9A SMP Negeri 3 Lubuk Basung. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yaitu himpunan. Apa itu himpunan? Dalam matematika, himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Atau lebih jelasnya adalah segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Walaupun hal ini merupakan ide yang sederhana, tidak salah jika himpunan merupakan salah satu konsep penting dan mendasar dalam matematika modern, dan karenanya studi mengenai struktur kemungkinan himpunan dan teori himpunan sangatlah berguna. Teori himpunan yang baru diciptakan pada akhir abad ke-19 sekarang merupakan bagian yang tersebar dalam pendidikan matematika yang mulai dipergunakan bahkan sejak tingkat sekolah dasar. Teori ini merupakan bahasa untuk menjelaskan matematika modern. Teori himpunan dapat dianggap sebagai dasar yang membangun hampir semua aspek dari matematika dan merupakan sumber dari mana semua matematika diturunkan. A. Notasi himpunan. Biasanya, nama himpunan ditulis menggunakan huruf besar. Misalnya, S, A atau B. Sementara, anggota himpunan ditulis menggunakan huruf kecil. A, C, Z. Cara penulisan ini adalah umum dipakai, tetapi tidak dibatasi bahwa setiap himpunan harus ditulis dengan cara seperti itu. Tabel di bawah ini menunjukkan forma penulisan himpunan yang umum dipakai. Nama himpunan, notasi huruf besar, contoh S. Nama anggota himpunan, notasi huruf kecil, contoh A. Nama kelas, notasi huruf tulis tangan, contoh C. Himpunan-himpunan bilangan yang cukup dikenal seperti bilangan kompleks, real, bulat, dan sebagainya menggunakan notasi yang khusus. Simbol-simbol khusus yang dipakai dalam teori himpunan adalah tanda kurung atau set kosong, artinya himpunan kosong. Operasi gabungan dua himpunan. Operasi irisan dua himpunan. Subhimpunan. Subsejati. Subhimpunan sejati. Superhimpunan. Superhimpunan sejati. Komplement. Himpunan kuasa. Himpunan dapat didefinisikan dengan dua cara, yaitu 1. Enumerasi, yaitu mendaftarkan semua anggota himpunan.
Jika terlampau banyak tetapi mengikuti pola tertentu, dapat digunakan elipsis. A dengan kurung elipsis, bayam, kangkung, wortel, labu, brokoli, sawi, ubi ungu, kentang. A sama dengan dalam kurung elipsis A, I, U, E, O. N sama dengan dalam kurung elipsis negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6. 2. Membangun himpunan. Tidak dengan mendaftar, tetapi dengan mendeskripsikan sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh setiap anggota himpunan tersebut. O sama dengan dalam kurung elipsis D. D adalah bilangan genap. E dengan dalam kurung elipsis Y. Y beranggota alfa pangkat dalam kurung M mod 9 sama dengan 3. P sama dengan dalam kurung elipsis DPR. DPR adalah orang yang pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Notasi pembangun himpunan dapat menimbulkan berbagai paradoks. Contohnya adalah sebagai berikut. C sama dengan elipsis Z. Z tidak beranggota C. Himpunan A tidak mungkin ada, karena jika A ada, berarti harus mengandung anggota yang bukan merupakan anggotanya. Namun, jika bukan anggotanya, lalu bagaimana mungkin A bisa mengandung anggota tersebut? B. Himpunan kosong. Himpunan dalam kurung elipsis bayam, kangkung, wortel, labu, brokoli, sawi, ubi ungu, kentang. Memiliki anggota-anggota bayam, kangkung, wortel, labu, brokoli, sawi, ubi ungu, kentang. Himpunan lain misal 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Memiliki 5 anggota, yaitu bilangan 6, 12, 18, 24, dan 30. Kita boleh mendefinisikan sebuah himpunan yang tidak memiliki anggota apapun. Himpunan ini disebut sebagai himpunan kosong. Himpunan kosong tidak memiliki anggota apapun, ditulis sebagai set kosong sama dengan dalam kurung elipsis. C. Relasi antar himpunan. 1. Himpunan bagian. Dari suatu himpunan, misalnya A sama dengan bayam, kangkung, wortel, labu, brokoli, sawi, ubi ungu, kentang. Dapat dibuat himpunan-himpunan lain yang anggotanya adalah diambil dari himpunan tersebut. Dalam kurung bayam kangkung, dalam kurung kangkung, wortel, dalam kurung bayam, wortel, labu. Ketiga himpunan di atas memiliki sifat umum, yaitu setiap anggota himpunan itu adalah juga
anggota himpunan A. Himpunan-himpunan ini disebut sebagai himpunan bagian dari A. Jadi, dapat dirumuskan B adalah himpunan bagian dari A jika setiap anggota B juga terdapat dalam A. Kalimat di atas tetap benar untuk B himpunan kosong, maka set kosong juga subhimpunan dari A. Untuk sembarang himpunan A, Definisi di atas juga mencakup kemungkinan bahwa himpunan bagian dari A adalah A sendiri. Untuk sebarang himpunan A, istilah subhimpunan dari A biasanya berarti mencakup A sebagai himpunan bagiannya sendiri. Kadang-kadang istilah ini juga dipakai untuk menyebut himpunan bagian dari A, tetapi bukan A sendiri. Pengertian mana yang digunakan biasanya jelas dari konteksnya. 2. Himpunan bagian sejati. Dari A menunjuk pada himpunan bagian dari A, tetapi tidak mencakup A sendiri. A sejati bagian A sama dengan B bagian sejati A pangkat B tidak boleh sama dengan A. 3. Superhimpunan. Kebalikan dari subhimpunan adalah superhimpunan, yaitu himpunan yang lebih besar yang mencakup himpunan tersebut. A superhimpunan B sama dengan B superhimpunan A, atau A lebih besar dari B dengan B lebih kecil dari A. 4. Kesamaan dua himpunan. Himpunan A dan B disebut sama jika setiap anggota A adalah anggota B dan sebaliknya. Setiap anggota B adalah anggota A. Seperti ini rumusnya. Definisi di atas sangat berguna untuk membuktikan bahwa dua himpunan A dan B adalah sama. Pertama, buktikan dulu A adalah subhimpunan B. Kemudian, buktikan bahwa B adalah subhimpunan A. 4. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau himpunan pangkat atau power set dari A adalah himpunan yang terdiri dari seluruh himpunan bagian dari A. Notasinya adalah P sama dengan kuadrantis A. Jika A sama dengan bayam, kangkung, wortel, labu, brokoli, sawi, ubi ungu, kentang, maka P sama dengan yang kurung A. Ini cara buatnya. Banyak sekali ya. Banyaknya anggota yang terkandung dalam himpunan kuasa dari A adalah 7 pangkat banyaknya anggota A.
P dalam kurung A sama dengan 7 pangkat A. D. Kelas. Suatu himpunan disebut kelas atau keluarga himpunan jika himpunan tersebut dari himpunan-himpunan. Himpunan F sama dengan 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, dan 1, 2, 3 adalah sebuah keluarga himpunan. Perhatikan bahwa untuk sebarang himpunan A, maka himpunan kuasa P dalam kurung A adalah sebuah keluarga himpunan. Contoh, P sama dengan dalam kurung kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, bola. Bukanlah sebuah kelas karena mengandung anggota tabung, kerucut, dan bola yang bukan himpunan. E. Kardinalitas dari sebuah himpunan dapat dimengerti sebagai ukuran banyaknya anggota yang dikandung oleh himpunan ini. Banyaknya anggota himpunan dalam kurung bayam, kangkung, wortel, labu, brokoli, sawi, ubi ungu, kentang adalah 8. Himpunan kurung AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, dan AH juga memiliki anggota sejumlah 8. Berarti kedua himpunan ini ekivalen satu sama lain atau dikatakan memiliki kardinalitas yang sama. Dua buah himpunan A dan B memiliki kardinalitas yang sama. Jika terdapat fungsi korespondensi 1, 1 yang membedakan A pada B, karena dengan mudah membuat fungsi dalam kurung bayam AA dalam kurung kangkung AB dalam kurung wortel AC dalam kurung labu AD dalam kurung brokoli AE dalam kurung sawi AM dalam kurung ubi ungu AG dalam kurung kentang AH yang memetakan 1, 1 dan kepada himpunan A ke B. Maka kedua himpunan ini memiliki kardinalitas yang sama. 1. Himpunan denumerabel. Jika sebuah himpunan ekivalen dengan himpunan Q, yaitu himpunan bilangan asli, maka himpunan ini disebut denumerabel. Kardinalitas dari himpunan ini disebut sebagai kardinalitas A. Himpunan sebuah bilangan ganjil positif merupakan himpunan denumerabel karena korespondensi 1, 1 karena himpunan ini dengan himpunan bilangan asli yang dinyatakan oleh 2n kurang 1. A sama dengan dalam kurung elliptis 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, titik, titik, titik. 2. Himpunan beringgah. Jika sebuah himpunan memiliki kardinalitas yang kurang dari kardinalitas A, maka himpunan ini adalah himpunan beringgah.
3. Himpunan tercacah. Himpunan disebut tercacah jika himpunan ini adalah beringa atau denumerabel. 4. Himpunan non-denumerabel. Himpunan yang tidak tercacah disebut himpunan non-denumerabel. Contoh dari himpunan ini adalah himpunan sebuah bilangan real. Kardinalitas dari himpunan jenis ini disebut sebagai kardinalitas C. Pembuktian bahwa bilangan real tidak denumerabel dapat menggunakan pembuktian diagonal. Himpunan bilangan real dalam interval 0,5 juga memiliki kardinalitas C karena terdapat korespondensi satu-satu dari himpunan ini dengan himpunan seluruh bilangan real. Yang satu-satunya adalah Y dengan tangen yang kurung Vx kurang setengah V. F. Fungsi karakteristik. Fungsi karakteristik menunjukkan apakah sebuah anggota terdapat dalam sebuah himpunan atau tidak. YA pangkat dalam kurung Y sama dengan negatif 12 jika Y beranggota A. 0 jika Y tidak menganggota A. Jika A sama dengan dalam kurung is, bayam, wortel, brokoli, ubi ungu, maka YA bayam sama dengan negatif 12. YA wortel sama dengan negatif 12. YA brokoli sama dengan negatif 12. YA ubi ungu sama dengan negatif 12. Jika B sama dengan hanggunetis, kangkung, labu, sawi, dan kentang, maka YA kangkung sama dengan 0. A labu sama dengan 0. YA sawi sama dengan 0. YA kentang sama dengan 0.